Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Pare. Pada pagi hari ini Bu Sari akan membawakan materi tentang tema 4 globalisasi subtema 1 dan ada di pembelajaran 2. Sebelum materi Bu Sari mulai, Bu Sari akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari reklame dan diberikan dengan cermat. Yang kedua, setelah mengamati reklame, siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Yang ketiga, setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang dari model konkret dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah bereksplorasi, siswa mampu menuliskan laporan tentang ciri-ciri bangun ruang dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, pada pagi hari ini materi Bu Sari awali dengan reklame. Adakah yang tahu dengan reklame? Apa sih reklame itu, Nak? Ada yang tahu? Reklame adalah media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan memperkenalkan produk dan jasa kepada khalayak dengan menggunakan media gambar dan kata-kata yang menarik. Apa sih ciri-ciri dari reklame itu? Ada yang tahu? Ciri-ciri dari reklame adalah yang pertama, singkat, jelas, dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, warnanya menarik dan mencolok. Yang ketiga, dilakukan berulang-ulang. Dan yang terakhir, bersifat jujur. Apa yang dituliskan dalam reklame itu adalah yang sebenarnya. Itulah ciri-ciri dari reklame. Sekarang Bu Sari lanjut dengan apa sih fungsi dari reklame itu? Fungsi dari reklame adalah yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu produk atau jasa. Yang kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat agar menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, menciptakan kesan baik kepada masyarakat mengenai suatu produk atau jasa yang diinformasikan. Fungsi yang keempat adalah mengupayakan kepuasan tertentu kepada masyarakat, dan fungsi yang terakhir adalah menjadi alat komunikasi antara penjual dan calon pembeli. Itulah fungsi dari reklame. Nah, materi Bu Sari lanjut dengan jenis-jenis dari reklame. Apa saja sih jenisnya reklame? Ada yang tahu? Yang pertama, berdasarkan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu reklame komersial dan non-komersial. Dan berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi tiga. Reklame audio berupa suara, dan reklame visual berupa gambar, dan reklame audio visual berupa gambar dan suara. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, ada reklame yang bersifat ajakan, ada yang bersifat peringatan, dan ada yang bersifat penerangan. Itulah materi tentang reklame pada pagi hari ini. Dan materi akan Bu Sari lanjut dengan bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu, Nak? Adakah yang tahu? Bangun ruang adalah bangun apa, Nak? Ada yang tahu? Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga isi yang membatasinya. Jadi bangun ruang itu bangun yang memiliki 3 dimensi. Dia mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Itulah bangun ruang. Nah, apa sih macam-macam bangun ruang? Ya, bangun ruang ada 7. Yang pertama ada kubus. Yang kedua ada itu apa namanya? Iya, balok. Yang ketiga gambar apa itu? Prisma, tegak, segi,
3. Yang keempat gambar apa itu? 5 segi 4. Nah, yang kelima bangun apa itu, Nak? Seperti gelas tabung. Yang keenam semuanya pasti tahu yaitu bola. Yang ketujuh adalah kerucut. Nah, di sini Bu Sari akan memberikan karakteristik atau ciri-ciri dari bangun tersebut. Yang pertama adalah tadi kubus. Kamu perhatikan gambar itu. Dia mempunyai berapa sisi, Nak? Iya, kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi. Jadi semua sisinya sama luas ya, berbentuk persegi. Yang kedua, dia mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk itu garis, bisa kamu hitung sendiri di situ ya. Ada 12 garis, jadi 12 rusuk. Dan dia mempunyai 8 titik sudut. Itulah kubus. Yang kedua adalah balok. Balok mempunyai berapa sisi? 6 sisi berbentuk persegi panjang ya, dimana sisi-sisi yang berhadapan dan sejajar itu sama luas. Itu balok. Mempunyai 12 rusuk, ada 12 garisnya ya, yang sejajar sama panjang. Jadi yang sejajar saja yang sama panjang ya. Dan yang ketiga, dia memiliki 8 titik sudut. Itu adalah bangun ruang balok. Nah, yang ketiga tadi prisma tegak segitiga. Dari gambar itu bisa kita lihat dia mempunyai berapa sisi? 5 sisi ya. Ada 3 berbentuk persegi panjang dan 2 berbentuk segitiga. Ciri-ciri yang kedua yaitu mempunyai 9 rusuk. Dan prisma mempunyai 6 titik sudut. Bu Sari lanjut. 5 segi 4. Nah, perhatikan gambarnya. 5 segi 4 memiliki 5 sisi yang terdiri dari 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 4 ya. Yang kedua mempunyai 8 rusuk ya. 5 mempunyai 8 rusuk dan 5 titik sudut. Yang satu adalah titik puncak yang di atas itu namanya titik puncak ya. Yang ke 5 tabung, bangun ruang tabung. Ini gambarnya. Bangun ruang tabung hanya memiliki 3 sisi yang berbentuk persegi selimut ya, jadi alas dan atasnya berupa lingkaran dan sisi selimut. Jadi dia mempunyai 3 sisi. Dia mempunyai 2 rusuk yaitu berupa rusuk lengkung ada di alas dan di atapnya. Dan dia tidak mempunyai titik sudut ya. Yang keenam bangun kerucut. Bangun kerucut itu seperti topinya Pak Tani, seperti es krim itu ya. Kerucut hanya memiliki berapa sisi? Iya, dia mempunyai 2 sisi. Terdiri dari 1 sisi alas yang berbentuk lingkaran itu ya, yang di bawah, dan 1 sisi selimut. Kerucut mempunyai 1 rusuk. Rusuknya cuma 1 yang melingkar di bawah itu ya, yang di alas, dan mempunyai 1 titik sudut yang disebut sebagai titik puncak karena letaknya di atas. Dan yang terakhir kita adalah bangun bola. Bangun bola itu hanya memiliki 1 sisi yaitu sisi lengkung ya, dan dia tidak memiliki rusuk. Bola juga tidak memiliki titik sudut. Itulah materi kita tentang bangun ruang. Oke, materi Bu Sari lanjut dengan sikap menghargai keberagaman ekonomi. Adakah yang tahu apa sih keberagaman ekonomi itu? Aduh, siapa yang tahu? Keberagaman ekonomi adalah kondisi suatu masyarakat yang mempunyai perbedaan taraf ekonomi atau tingkat ekonomi. Nah, keberadaan ekonomi itu muncul karena adanya perbedaan jenis-jenis pekerjaan yang ada pada masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang keberagaman ekonomi, Bu Sari akan memberikan materi tentang kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan sangat penting bagi kehidupan manusia, jadi harus segera dipenuhi. Contohnya apa nak? Makanan ya. Manusia kalau tidak makan, makhluk hidup kalau tidak makan dia akan mati ya. Yang kedua adalah pakaian. Kamu sudah bisa makan,
dan kamu tidak mempunyai pakaian, apakah kamu tidak malu? Ya. Jadi yang kedua adalah pakaian. Dan yang ketiga adalah rumah. Rumah fungsinya untuk tempat kita berteduh dari panas, dari hujan ya, untuk berlindung ya. Itu fungsi dari rumah, dan itulah macam-macam kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder itu? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah manusia memenuhi kebutuhan primer ya. Setelah manusia memenuhi kebutuhan makan, baju, pakaian, barulah manusia memenuhi kebutuhan sekunder. Contohnya apa saja? Ada sepeda, ada yang pengen sepeda, ada yang pengen gadget, ada yang pengen laptop. Nah, itu namanya kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah ya. Kebutuhan ini bisa tercukupi ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder kita telah tercukupi. Apa sih yang termasuk kebutuhan primer? Kebutuhan primer contohnya ada sepeda motor, perhiasan, jam tangan mewah, mobil, dan lain-lainnya. Dan itulah jenis-jenis dari kebutuhan manusia. Nah, karena adanya kebutuhan manusia, maka manusia membutuhkan untuk bekerja untuk mencari uang, mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, karena beragamnya pekerjaan yang ada di Indonesia ini, maka kita harus menghargai jenis-jenis pekerjaan itu ya Caya. Contoh sikap menghargainya gimana? Misalkan yang pertama, ketika kalian melewati petugas kebersihan, maka kalian akan bilang gimana? Permisi, mau lewat gitu ya. Itu ketika melewati petugas kebersihan. Yang kedua, contohnya mendengarkan dan memperhatikan ketika guru menjelaskan. Ayo, siapa yang sering ngobrol sendiri ketika diterangkan oleh gurunya? Nah, jadi untuk menghargai pekerjaan sebagai seorang guru adalah mendengarkan dan memperhatikan ya ketika guru sedang menjelaskan. Yang ketiga adalah mengucapkan terima kasih setelah diperiksa oleh dokter. Nah, setelah kalian diperiksa oleh dokter, kalian mengucapkan terima kasih sebelum beranjak pulang. Yang terakhir adalah memakan makanan sampai habis dan tidak membuang makanan untuk menghargai jasa para petani. Nah, itu Kiki. Oke, demikian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu belajar kalian. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.